Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kita lanjut lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang date formula ya. Kemarin kita habis membahas 4 seri tentang query ya. Hari ini kita akan membahas beberapa fungsi tentang tanggal. Ada now, ada today, ada e-date, ada e-month, ada day, ada date value, ada day 360, ada date, ada workday, ada workday international, ada weekday, ada week 6, ada month, ada year. Wah, banyak teman-teman ya. Ada days, ada network days, ada network days international, ada date if, ada text ya. Karena ini bahasanya lumayan banyak, saya nggak tahu ya, nanti biar videonya nggak terlalu panjang mungkin dibikin 2 kali teman ya. Mungkin kalau cukup nanti 1 video, kalau enggak nanti 2 video ya. Kita mulai yang mana nih? Kalau misalkan now, today gitu teman-teman pasti sudah familiar. Kita pilih-pilih dulu aja ya. Misalkan EO months. Sebenarnya ini adalah end of month. Jadi fungsi ini kita akan mencari tanggal di akhir bulan ya. Langsung aja sama dengan end of month. Nah, ini sudah muncul pop-up-nya. Kalau saya klik, ini ada 2 parameter, yaitu ada start date dan month. Artinya ini akhir bulan yang mana, bulan ini atau bulan depan atau bulan depannya atau 5 bulan yang akan datang gitu teman-teman. Nah, kita bisa menuliskan tanggal di sini dengan formula atau dengan format seperti ini ya, dalam tanda petik 2. Atau kita juga tinggal klik cell reference-nya di sini. Misalkan ada di sel A8, saya klik begini, koma, misalkan saya ketik 1, kemudian saya kurung tutup. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Ini 28 Februari, artinya 1 bulan setelah tanggal 1 Januari ya. Kalau saya tutup akan seperti ini. Ini ada pop-up untuk suggestion autofill. Kalau saya klik berarti akan di-fill langsung ke bawah sana. Nah, seperti ini ya. Artinya ini adalah akhir bulan setelah bulan yang kita rujuk, yaitu di A8. Kalau ini saya tulis katakanlah misalkan 3, berarti akhir bulan 3 bulan setelah ya, tanggal akhir bulan 3 bulan setelah bulan yang kita rujuk di sini Januari ya. Kalau ini saya tarik ke bawah, nah seperti ini. Nah, akhir bulan ini sebenarnya juga bisa digunakan sebagai first month ataupun awal bulan gitu. Caranya adalah misalnya end of month. Namanya end of month itu berarti kan akhir bulan. Jadi kalau akhir bulan dikurangi 1 hari berarti kan, atau ditambah 1 hari maksud saya, ditambah 1 hari kan berarti awal bulannya teman-teman ya, gitu. Misalkan ini saya tulis 1 ya, seperti ini kan, ini berarti kan akhir bulan 1 bulan setelah 1 Januari. Jadi akhir bulannya itu yaitu di ini nggak usah autofill ya, berarti di 28 Februari. Tetapi kalau saya tambah 1, maka akan menjadi awal bulan ya, awal bulan di bulan Maret gitu. Jadi ini akhir bulannya, ini awal bulannya ya. Kemudian ada e-date. Kalau e-date ini bulan berikutnya dengan tanggal yang sama. Sebagai contoh gini teman-teman, e-date. Oke, klik first date-nya mana, first date-nya misalnya ini ya, koma. Kemudian mau berapa bulan setelahnya. Katakanlah misalnya 2 bulan setelahnya, ini ya, saya enter, ini tidak usah autofill, maka dia akan menunjuk 3 bulan setelah 1 Januari 2010. Jadi kalau ini saya tarik ke bawah sana, seperti ini, bulannya sama, ya, ini maaf, tanggalnya sama teman-teman, 11.322, 11.322 sama, tetapi 3 bulan, 2 bulan ya maksudnya, ini ada di sini ya. 2 bulan setelah tanggal yang kita gunakan sebagai referennya, awal tanggalnya. Seperti itu ya. Oke. Nah,
Yang lebih menarik yang mungkin akan banyak teman-teman pakai itu ada ini teman-teman ya. Ini saya kasih highlight ini ya. Misalkan ini warnanya saya bikin dua ya. Ini warna hijau, ini warna biru. Karena ini kebalikan teman-teman ya. Workday ini sebenarnya adalah menghitung hari kerja. Mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Sebagai contoh kalau kita misalnya membuat project itu kan ini misalkan ya, saya taruh di sini teman-teman. Misalkan kita punya project. Sebagai contoh kalau teman-teman punya project awalnya di 1 Januari 2020. Ini saya format tanggal ya teman-teman ya, biar mudah dipahami ya, mudah dibaca ya seperti ini. Nah, gini. 1 Januari 2020. Project ini harus selesai dalam waktu 300 hari. Maka tanggal berapa nanti bakal selesainya gitu. Ini kita dengan rumus yaitu workday. Workday ya. Kita coba tulis di sini boleh atau tulis di sini juga boleh ya. Kita di sini aja ya, langsung ke apa namanya? Ke exercise ya. Ini rumusnya adalah workday. Kita pakai yang workday dulu. Teman-teman nanti bisa membedakan antara workday dan workday internasional. Nah, begini, teman-teman kalau misalkan lupa apa namanya statementnya, ini adalah start date, kemudian number of days. Terus kalau ada holiday ya, ada holiday nanti bisa dimasukkan. Start date-nya ini. Jadi project berawal dari 1 Januari 2020, klik. Kemudian lama pekerjaan atau durasinya, project itu harus selesai dalam 300 hari. Saya klik ini. Untuk sementara saya tidak menyertakan holiday dulu. Saya enter aja ya. Nah, gini. Maka ini project ini akan selesai pada tanggal 24 Februari 2021. Selama 300 hari. Nah, oke. Saya lanjut dulu ya. Satu lagi sama ini, biar langsung tahu bedanya. Kalau yang satu ini rumusnya sama, workday, yang internasional. Saya nggak tahu singkatannya INT itu mungkin internasional atau apa ya. Kemungkinan internasional. Kita klik ya. Nah, gini. Sama, ini ada start date, ada number of days atau durasi lamanya project. Kemudian ada satu tambahan parameter di sini yaitu weekendnya kapan gitu atau ada liburan-liburan gitu ya. Nah, ini kita klik start date-nya dulu ya, start date di sini, kemudian koma, lamanya pekerjaan 300 hari, koma. Nah, ini untuk weekendnya formatnya seperti ini teman-teman. Jadi dalam tanda petik 2 begini, misal ini ada bisa diisi format itu 0 dan 1. Kalau 0 semua seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, artinya ini 7 hari itu full kerja semua tanpa hari libur. Gitu ya, holiday-nya sementara kita skip dulu ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian saya enter. Sebentar, saya kurung tutup ya. Kemudian saya enter. Ini project akan selesai pada tanggal 27 Oktober 2010. Artinya apa? Artinya ini lebih cepat dibanding dengan yang atasnya kan, yang workday. Ya, ini sama ini. Kenapa hasilnya beda? Karena kalau yang workday ini, itu otomatis menghitung Sabtu Minggu itu libur. Kalau ini, tadi kan kita statement kita kan full day, misalkan full week itu 7 hari kerja, 7 hari seminggu kerja semua. Kalau misalkan ini kita anggap Sabtu Minggu, yang hari ke-6 sama hari ke-7 ini ya, saya ketik 1 dan 1 artinya Sabtu Minggu libur. Kalau saya enter, maka dia selesainya akan sama, yaitu di tanggal 24 Februari 2021. Artinya, sekali lagi bahwa workday ini otomatis akan menghitung dalam 1 minggu itu ada 2 hari kerja, Sabtu dan Minggu. Kalau yang ini, itu tadi tergantung kita, bisa di-customize ini, bisa liburnya di sini atau di sini, atau mungkin juga teman-teman bisa liburnya, fungsi ini bisa digunakan untuk misalkan di perusahaan-perusahaan yang yang mempunyai schedule kerja liburnya tidak harus di Sabtu Minggu, teman-teman bisa aja misalkan ini liburnya di hari ketiga atau mungkin hari Rabu, sini juga ada libur. Kemudian ternyata Seninnya juga libur gitu seperti ini. Maka wah ini sampai 30 November 2021 baru selesai.
Karena 300 hari kerja itu ya akan memperhitungkan ini semuanya. Nah, kembali lagi kalau ini misalkan saya masukkan semuanya hari kerja dalam waktu 1 minggu, maka akan ketemunya ini. Nah, saya di sebelah kanan sana teman-teman, ini saya kemarin membuat ini hari libur. Biar mudah, ini saya sorot saja. Kemudian saya pakai saya namai dengan ring names, misalkan ini libur. Teman-teman bisa namain ring name begini ataupun juga langsung disorot juga nggak apa-apa ya. Saya tutup gitu biar mudah untuk memasukkan sebenarnya rumus. Jadi kalau misalkan ini saya koma, ini kan ada satu lagi parameter yang bisa dimasukkan, holiday-nya kapan saja dalam periode rentang waktu mulai dari start date sampai akhir project itu holiday-nya kapan saja gitu. Ini koma. Teman-teman bisa misalkan tadi disorot dari sana dari X2 sampai X berapa nih? 17 ya, 17, atau karena tadi sudah dikasih kita membuat ring name, kita bisa langsung ketik aja libur. Ya. Sudah, kemudian saya enter. Nah, dengan begitu dia akan selesainya sedikit lebih mundur ya teman-teman ya. Tadi kan Oktober. Ya. Saya hilangin dulu ya. Maaf ya, biar bisa membedakan. Nah, gini kan. Ini kan 27 Oktober. Kalau saya tambah ada hari libur yang sudah terschedule, hari libur nasional misalnya, yang tadi sudah kita berikan ring names, maka otomatis akan mundur schedule-nya ya. Karena memang banyaknya hari libur, di samping padahal ini selama 7 hari kita kerja semuanya. Nah, kalau misalnya masih ada libur, misalnya seminggu itu libur 1 aja, dari minggu saja, akan lebih mundur lagi nih, seperti itu ya teman-teman, gampang ya. Nah, emang kenapa harus pakai formula seperti ini? Kan bisa aja ini langsung dikurangi 300, ini ditambah 300, kan mestinya sama saja. Oke, kita tes teman-teman ya. Ini memang number ya, ini juga number. Kita buktikan di sini misalkan sama dengan is number, nah gitu ya, is number. Ini saya klik di sini, saya kurung tutup, ini true. Artinya memang ini angka. Karena ini angka atau ini number berarti bisa digunakan sebagai operasi penjumlahan maupun pengurangan kan. Oke. Ini misalnya akhir tanggal selesainya project, kemudian saya kurangi dengan tanggal awalnya, ya, misalkan saya enter, ini ketemunya 420 hari, teman-teman. Jadi ini memang kalau hanya mengurangkan seperti ini, angkanya memang ketemu, tetapi ini tidak memperhitungkan liburan dan seterusnya, gitu. Nah, kalau misalkan ini ya, saya kurangkan sama ini, sama awal projectnya, ketemunya 357. Nah, ini angka-angka ini kan kita tidak jelas sebenarnya effective working day-nya itu sebenarnya berapa. Gitu. Maka sebaiknya kalau teman-teman bikin project lebih bagus ya, lebih precise dengan rumus seperti ini, jadi workday ataupun workday internasional yang kita bisa mengcustomize hari liburnya, termasuk juga tambahan hari libur. Nah, teman-teman yang di sini itu juga ada statement hari libur sih ya, teman-teman bisa menyertakan holiday-nya di sini ya. Oke, ini tambah satu lagi yang di bawahnya. Ini mirip teman-teman, ini workday, ini workday juga. Jadi kapan tanggal berakhirnya project. Kalau ini network days dan network days INTL ini kan untuk menjawab pertanyaan misalkan begini. Oke, ini project akan dimulai tanggal 1 Januari 2020 tapi harus selesai di tanggal 24 Februari. Nah, dengan begitu teman-teman harus menghitung kan, wah ini ada berapa effective working day yang harus kita manfaatkan ini untuk menyelesaikan project, kan begitu. Nah, ini rumusnya sama dengan network days seperti ini. Nah, ini ada start date, ada end date. Start date-nya ini ya. Kemudian koma end date-nya ini ya.
holiday-nya sementara saya saya ignore dulu ya. Nah, misalnya gini. Nah, akan ketemu 301. Loh, ini kok beda sama ini? Ya, kalau misalkan net work days itu tidak menghitung tanggal awalnya ini. Ini dianggap sudah tidak efektif lagi gitu. Jadi dia akan nambah satu hari karena ini sudah dianggap tidak efektif days gitu. Nah, satu lagi kalau yang network days INTL ini mirip sama yang ini sebenarnya, mirip sama yang ini, yaitu ada parameter yang kita bisa set hari liburnya, ya. Rumusnya sama, net work days INTL seperti ini. Kemudian ini adalah start date-nya yang ini, ya. Kemudian koma, end date ya, end date-nya adalah yang ini, oke. Kemudian kan terus tadi ada ini apa namanya teman-teman ya, format hari liburnya ya yang kita kehendaki seperti apa. Sementara saya ignore liburan dulu, tetapi ini adalah working days-nya dalam 1 minggu ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah muncul 421. Kalau saya enter maka akan temu 421. Jadi kalau misalnya project itu dimulai 1 Januari dan harus selesai di tanggal 24 Februari itu sebenarnya ada waktu 421 hari. Ya, nah 421 hari ini dengan hitungan dalam 1 minggu itu dianggap sebagai semua hari kerja. Ini ya, semuanya 0. Oke, tanpa memperhitungkan libur yang ada di sini. Nih, yang ada di sini. Nah, kalau misalnya ini memperhitungkan hari libur ya, koma ditambah libur. Nah, seperti ini. Kemudian saya enter, tinggal 406 hari nih gitu. Terus masa iya ini dalam seminggu libur terus? Dalam seminggu ini kerja terus nggak ada liburnya. Oke deh, misalkan liburnya seminggu 1 hari aja ya, misalkan di hari Minggu. Nah, seperti ini. Maka efektif working day-nya dalam periode 1 Januari 2020 sampai 24 Februari 2021 ini 348 hari. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini ada dua statement yang sebenarnya saling berkaitan ya. Ini yang agak warna kuning sama warna biru ini. Jadi kalau yang di atas ini ini adalah begini. Jadi ya, kalau kita mulai proyeknya 1 Januari 2020 dengan dikasih waktu 300 hari harus selesai, kapan tanggal selesainya gitu ya. Nah, kalau ini kita memperhitungkan dengan hari libur. Kalau yang ini kebalikannya. Jadi kalau misalkan kita dikasih proyek tanggal 1 Januari harus mulai, tetapi 24 Februari 2021 harus serah terima kunci dengan berita acara dan sebagainya, commissioning, pokoknya semuanya sudah completed, maka kita punya waktu hari kerja dalam rentang waktu ini 301 hari, ini dengan asumsi Sabtu Minggu ada liburnya. Kalau ini tadi kita bisa mengcustomize liburnya dalam 1 minggu, dan juga bisa memasukkan hari libur nasional atau hari libur tanggal merahnya di dalam perhitungan ini. Oke, satu lagi yang date if. Date if ini seperti ini teman-teman ya. Saya bikin di sini ya, sama dengan date if. Nah, seperti ini ya. Kalau saya klik, ini ada beberapa parameter, yaitu ada start date, ada end date, dan ada unit. Tujuannya ini adalah untuk menghitung jumlah hari atau bulan ataupun tahun di antara 2 periode tanggal. Oke, ya. Jadi start date, misalnya start date-nya adalah ini ya. Kemudian koma, ini end date-nya misalnya ini ya. Kemudian koma, ada format unitnya. Ini Y, ini kita akan menghitung bulan tahun. Kalau M itu menghitung bulan dan D itu menghitung hari. Ya, ini saya tutup.
kemudian saya tanda petik 2 gini, saya kurung tutup dulu, kemudian tengahnya sini saya isi Y, artinya saya akan mempertanyakan berapa tahun antara awal sampai akhir ini, gitu ya. Oke, ini isinya 0, kenapa 0? Karena ini masih berada di tahun yang sama. Yang coba di tahun yang berbeda ya, misalnya ini ya. Kalau di bawahnya, coba di bawahnya, nah, maka dia akan 11 tahun. Kenapa 11 tahun? Karena ini dimulai dari 2010 sampai 2021 ya. Gitu teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya untuk apa sih hitungan ini? Bagi teman-teman yang mungkin bekerja di Human Resource, HRD atau apa gitu, kan kadang-kadang kita pengen ngitung masa kerja karyawan ya. Misalnya ini ada Pak Andi ya, dia bekerja mulai bekerja misalnya dia di tahun 2010 ini, sampai sekarang masa kerjanya sudah berapa gitu. Ini kayaknya ini mau menghitung pensiun, kemudian harus menghitung berapa lamanya dia bekerja, masa kerjanya berapa gitu kan. Itu kan kalau di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 itu ada pasal-pasal gitu teman-teman ya, pasal 156 kayaknya dulu pernah. Mudah-mudahan nggak salah ya, tapi sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja, nggak tahu lah. Tapi poinnya bukan itu, poinnya adalah ini kita akan menghitung masa kerja Pak Andi ini sekarang berapa gitu. Nah, kalau misalnya kita hitung dengan cara tadi, date, if ya, seperti ini. Awal kerja, teman-teman kalau lupa selalu klik di sini ya, biar tahu. Oh ini start date, ada end date, ada unit ya. Kita start date-nya, kita anggap Pak Andi ini mulainya di sini 15. Oh ini kok. Oh ini deh ya, misalkan 2 April 2021, koma. Kemudian kalau teman-teman mau menghitung dengan tanggal sekarang atau tanggal tertentu, misalnya ditulis manual juga bisa, atau kalau misalkan dihitung dengan tanggal hari ini, tinggal kita tulis today seperti ini, kurung buka, kurung tutup, koma, kemudian formatnya adalah tahun, ya, Y, ini ya. Maka dia sudah 10 tahun. Karena today, tadi ada fungsi today, kita belum jelasin teman ya. Teman-teman today, ini intinya today itu ya hanya tanggal hari ini aja deh. Nah gitu ya. Ini kalau sama dengan today, nah gini ya. Kemudian saya kurung buka, kurung tutup. Berarti kan ketemunya ini ya. Seperti itu. Ini today. Nah, terus ini saya lock saja ya teman-teman. Saya F4 begini ya. Saya akan geser ke kanan sini 3 tempat ya. Yang satu di sini akan saya rubah menjadi M untuk mengetahui bulannya. Ini Pak Andi ini berarti sudah bekerja 10 tahun atau 127 bulan. Oke, ini saya delete dulu teman-teman ya. Biar teman-teman ingat ini adalah year, length of service tapi dalam year, kemudian ini month. Masa kerja bulan, ini saya mau masa kerja hari deh. Nah, gini ya. Oh, ini tahun saja. Nah, gini. Ini masa kerja berapa tahun, kemudian berapa bulan dan berapa hari gitu kan? Ya, ini saya ratakan kanan seperti ini. Nah, kalau ini kan bulan, tetapi bulannya itu sebenarnya sama dengan ini, sama dengan 10 tahun atau 127 bulan. Kalau saya ingin melihat sisa bulan dari 10 tahun ini berapa? Formatnya gini, tambah Y saja. Nah, artinya Pak Andi ini mulai bekerja, jadi masuk bekerja dulu, itu awalnya adalah di sini, 2 April 2010. Kemudian sampai hari ini, itu sudah 10 tahun 7 bulan. Gitu. Nah, terus masih berapa hari ini? Nah, ini tinggal di MD, month, kemudian D. Nah, dengan demikian ketahuan bahwa Pak Andi sudah bekerja selama 10 tahun, 7 bulan, 25 hari. Nah, kurang lebih gitu teman-teman ya. Agak panjang tapi ya. Nanti kita lanjut aja ya. Ini video yang pertama, karena kelihatannya masih banyak. Ini masih ada date value, ada month, year, weekend, week 6, ada day, days, dan sebagainya ya.
Mudah-mudahan bisa sedikit membantu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe. Kemudian kemungkinan ada teman-teman lain kita yang membutuhkan info seperti ini, minta tolong teman-teman share juga biar bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak ya. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.